Udah. Lagi. Masa TV pakai background gue nggak pakai? Oke. Oke, boleh kita mulai. Oke, shalom teman-teman. Shalom, YCSI. Shalom semuanya. Shalom Koino. Shalom Bibi, apa kabar kamu? Mantap. Saya lagi di awan-awan nih. Kok Koino lagi di atas jembatan ya? Itu jembatan nih, Suramadu. Apa Sungai Musi? Hati-hati ya kok ya. Jangan ke pinggir loh. Nah, kita pengen denger nih kabar dari teman-teman semua yang udah hadir di Zoom ini. Coba dong kita pengen tahu kabar teman-teman selama 1 minggu ini. Gimana weekendnya juga, kita pengen tahu. Coba kasih reaction, kasih emoticon, coba chat juga, karena ada kolom chat. Kita pengen tahu kabar Ya, teman-teman semua. bagaimana kehidupannya di dunia tipu-tipu seminggu ini ya teman-teman. Dunia tipu-tipu penuh liku-liku. Ngomongin Aduh. tipu-tipu ya. Tadi temen aku ada yang kena tipu sama mamanya. Oh iya kok. Iya, gara-gara itu kode OTP yang disebar-sebar itu. Kan lagi marak kan yang penipuan-penipuan itu. Nah, ini buat teman-teman yang udah hadir di sini nih, perlu hati-hati banget untuk setiap kode-kode rahasia yang teman-teman punya. Baik dari kode OTP ataupun kode CVV yang ada di kartu kredit, kode-kode yang rahasia, yang confidential, jangan sampai dikasih tahu ke orang lain, karena itu cukup berbahaya. Tapi yang tadi masalahnya udah solve, dan puji Tuhan gak kenapa-napa. Kayak gitu. Oke. Nah, asal kalau ngodain gebetan sih boleh ya kok ya. Nah, Asal jangan itu. kasih kode OTP aja ya. Bener. Kasih kode buat gebetan aja, kode OTP jangan. Gitu, meskipun kadang gebetan yang dikodein suka nggak merasa gitu. Berarti dia But it's menjaga okay. privasi tuh. Oke. Gimana teman-teman kabarnya? Iya, mana nih? Kok nggak ada yang jawab sih? Kabarnya gimana? Ini ada 19 orang loh. Kita pengen Iya tahu nih, reaction kabar mungkin teman-teman semua. jempol, ada yang jempol nih. Wah Kak Cila lumayan nih Kak Cila. Kenapa tuh lumayan Kak Cila? Lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan penuh Lumayan, tipuan? Lumayan capek lumayan atau apa baik gitu? Kakak. Kita nggak ada yang tahu, mungkin ada yang seminggu kemarin dapat giveaway, ada yang Yes, mungkin dapat durian runtuh gitu, duit jatuh dari langit, iya nemu betul. duit di jalan mungkin, atau mungkin ada yang baru dipromosiin, ada yang mungkin baru ditembak sama gebetan, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Kita Bener pengen tahu banget. nih semuanya. Ada yang Ada ngebet dapat yang giveaway, dapat ya itu giveaway. saya. Giveaway staycation ya Kakak ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Pibi ya, ngomong-ngomong staycation, itu kan identik dengan liburan, ya nggak? Yes. Nah, kita nih sekarang mau masuk ke dalam topik sebelum mulai ibadah ya. Mungkin tim multimedia bisa dibantu? Ya. Apa itu kira-kira? Kira-kira jeng jeng jeng. Kok aku macet ya? Nah, ini dia. Hello June, Mm-mm. ada pantai, ada laut, ada sunset, ada orang lagi surfing. Apa sih di bulan Juni tuh ada apa sih, Bibi? Kayaknya sih summer ya kok ya. Lebih ke Summer. summer ya. Iya nggak sih? Bisa. Tapi ada lagi satu yang lebih identik di bulan Juni. Apa tuh? Kemarin tanggal 1 kita libur. Oh Ya enggak? iya libur. Ya enggak, teman-teman? Lumayan tuh kan bangun siang, nggak dikejar kerjaan, bisa Benar-benar. leha-leha. Tapi teman-teman tahu nggak tuh libur apa tanggal 1? Jangan mentang-mentang libur terus nggak tahu itu apa ya tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya nggak, Bibi? Yes, benar banget. Nah, di hari lahirnya Pancasila ini kan liburnya ya walaupun sehari lumayan ya kok ya. Bisa istirahat, bisa kita nggak upacara lagi kayaknya. Terus kira-kira untuk libur Pancasila nih teman-teman, sila keberapa sih yang jadi favorit kalian nih kira-kira? Kalau Koina tuh sila keberapa? Kalau bahasa rohaninya, sila mana yang menjadi rema gitu kali ya. Iya. Nah, kalau Oh, ditanya ya, Kojuan mungkin selamat malam nih. kalau Tidur. aku ya ditanya mungkin sila ketiga.
Persatuan Kenapa tuh? Indonesia. Itu kan identik dengan visi misi gereja kita tentang unity, ya nggak sih? Bisa, Gitu. bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau kamu apa? Kalau aku itu keadilan sosial nih kok. Kan Kenapa tuh? mungkin agak keadilan tuh rasanya akhir-akhir ini tuh agak sulit ya. Seperti Hidup nggak kadang adil Ko ya, Bun? Ina bilang keadilan bagi rakyat yang good Rakyat good looking ya. looking. Canda good looking. Iya, Kira-kira nah, teman-teman sila keberapa nih? kita pengen tahu dong teman-teman sila berapa yang kira-kira, ih ini gue banget, ini pas banget nih, gitu. Ada silakan makan, lapar kan sila. Sila ini. Aduh, ada-ada aja manusia-manusia ini. Anyway, ada Korobi dan Cianita nih udah masuk Oh nih. iya, salam gue Robi Salam Cianita. Korobi Cianita. Gimana kak Robi Cianita? Halo, shalom semua. Salam Korobi. Salam kok. Gimana kabarnya? Sehat? Mantap kok. Puji Tuhan, semua sehat, semua baik. Haleluya, Tuhan baik ya. Oke, Amin. senang ya bisa ketemu lagi di hari Sabtu ini di YCAC Online Service ya. Benar sekali. Ya, silakan Vibi, Ino, lanjut. Thank you Kak banget. Robi. Nah, selain Robi Cianita juga udah ada Ko Frans yang hari ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan sharing kehidupannya. Yes. Mungkin kita bisa kasih shalom buat Ko Frans. Shalom Shalom Ko Frans. Aman aja? Aman aja? Aman. Aman aja. Gimana kok? Aman jantungnya? Aduh. Gimana nih? Jadi kira-kira Ko Frans sila keberapa nih kok? Boleh kita masuk ya Ko Ina ya? Masih ingat nggak nih sila-sila Pancasila? Sila kedua. Sila kedua apa yo? Apa? Mikir nih gue. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya. Benar nggak sih? Oke, nah Bibi ngomong-ngomong tadi ya, kan kita udah ngomongin libur hari Pancasila kemarin tanggal 1. Nah, bulan Juni ini juga identik dengan liburan anak sekolah dan anak-anak yang kuliah. Coba kita pengen tahu di sini yang masih sekolah, masih kuliah, kita pengen tahu teman-teman lagi libur atau enggak sih gitu. Dan ngomongin liburan ya, jadi pengen liburan nggak sih, Bibi? Kayak udah lama banget gitu, udah dari tahun lalu pandemi hit Indonesia, kita udah lama juga nggak kemana-mana, di rumah aja, dan kangen banget liburan kayak gitu kan. Nah, ngomongin liburan juga nih, di bulan ini kita kemarin ada berita di media bahwa pemerintah menggalakkan kampanye untuk work from Bali. Waduh, Nah, keren. kira-kira teman-teman kalau ditawarin ya, mau WFB atau enggak? Kira-kira udah pada kangen belum sih dan yakin buat liburan di tengah-tengah pandemi gitu yang kadang membuat kita juga was-was untuk pergi-pergi, tapi pengen banget liburan gitu kan. Nah, kita pengen tahu teman-teman udah meronta-ronta ke jiwanya, ada yang udah, aduh gue nggak bisa, gue butuh self-healing, gue harus jalan sekarang juga, tapi masih merasa takut dan gak nyaman liburan ini. Coba, gimana kira-kira teman-teman? Nah, menurut kamu juga nih, Pibi, menurut kamu WFB ini gimana? WFB itu kayaknya enak sih sebenarnya, ada pro dan kontra. Cuman lebih kayaknya kalau aku sendiri lumayan pro ya kok, karena WFH di rumah sendiri kan kayak pemandangannya itu doang, meja mandek lihat jendela keluar gitu kan, lihat ayam berkokok di tetangga gitu. Jadi kalau di Bali kan lumayan bisa lihat sunset, bisa lihat sunrise gitu. Jadi kayak mencuci mata juga lumayan. Atmosfernya juga beda sama Jakarta. Iya, Nah, kalau aku sendiri ya, WFB itu ada pro dan kontranya juga. Karena kalau ngomongin kontranya, pandemi masih berjalan, kasus juga masih cukup tinggi di Indonesia. Tapi aku juga cukup mendukung si program ini karena Bali itu mati banget. Dimana kita tahu Bali ini salah satu destinasi pariwisata yang sangat hits di Indonesia, menyokong sektor ekonomi juga di Indonesia gitu. Dan sekarang keadaannya ya bisa dibilang mati gitu. Dan dengan adanya kampanye ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kok jadi kayak seminar Kementerian Pariwisata ini ya lama-lama? Kita kan lagi youth nih. Sekian calon menteri pariwisata kita. Nah, menurut aku ya juga liburan itu nggak masalah sih sekarang gitu. Karena ya kita juga butuh
ya butuh liburan, butuh Yes. hiburan juga, apalagi tengah pekerjaan yang banyak, yang cukup menyita waktu juga. Jadi menurut aku itu bisa jadi self appreciation juga sih buat kita liburan kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan Bener kayak gitu. banget. Karena aku pun yang kemarin sebagai COVID survivor juga gitu. Menurut aku emang protokol kesehatan itu sangat-sangat penting dan harus sangat dijaga karena yang pemerintah bilang harus menjaga 4M yang menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan Tangan. berkala gitu. Bahkan Paniko juga ngomong 6M kayak gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan mau pergi-pergi, menurut aku nggak masalah. Kita yang penting tahu destinasi mana yang kita mau datengin, juga tahu mana yang nggak terlalu rame. Pokoknya banyak banget tuh yang bisa kita eksplor di Indonesia ini. Kayak Yes. gitu. Yang paling penting tetap menjaga protokol kesehatan. Yes, bener sekali. Kayak teman-teman juga Gitu. Jadi Pipi maunya mau liburan kemana nih? liburan saat ini ke Bali sih oke sih. Cuman masih rada takut ya kalau saya sendiri ya. Sebagai Nah, buat lulusan COVID Mm-mm. University ya Koino ya. Jadi harus Betul jaga-jaga ya. banget. Harus jaga, tetap harus jaga. Nah, buat teman-teman nih yang di sini, kira-kira yang udah pengen liburan, kasih tahu ke kita destinasi wisata mana yang teman-teman pengen datengin, atau kira-kira masih belum tahu, belum pengen liburan itu masih takut, tapi punya ide-ide lain untuk mengisi waktu luang di bulan Juni ini, kira-kira enaknya ngapain? Coba let me know di kolom komen. Yes, apa Ino Humas Traveloka boleh. Boleh. Atau Coba, mungkin coba, ide coba. ada nonton, ada makan, atau jalan-jalan online Bener. mungkin. Bener-bener, atau staycation di Jakarta pun juga bisa loh, karena kita nggak harus kemana-mana, yang nggak cukup di dalam aja sama keluarga mungkin, sama teman-teman, itu bisa jadi pilihan juga. Kayak Yes, gitu. benar banget. Nah, bener banget. Kalau masih bingung mau kemana, cek Instagram @ferdinandmarcelino, karena itu banyak banget. Oke, boleh kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Oke. Teman-teman, jadi kan minggu lalu kita ada YCSI Talk nih. Nah, kita juga udah punya 2 orang best Q&A nih, Koino. Oke, yang kemarin ya? Bener banget. Namanya adalah Kak Johanna dan Teresia. Kira-kira Congrats Johanna dan Teresia. ada orangnya Kak? Oh, belum join ya kayaknya ya. Kayaknya belum join. Mungkin nanti rekamannya boleh dilihat Kak Jo atau Teresia. Nanti bisa menghubungi Kak Eca ya? DM Instagram YCSI ya? Yes, benar banget. DM Instagram YCSI untuk mendapatkan hadiahnya. Ini hadiahnya menarik banget dari Kosem sendiri yang kemarin menjelaskan tentang khususnya dunia pekerjaan di YCS Talks seperti itu. Nah, teman-teman, kita udah bahas banyak banget hal dan sekarang ini waktunya kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. So, teman-teman, kita sama-sama persiapkan hati, pikiran kita, fokus dulu selama beberapa waktu ke depan, taruh dulu handphonenya, pekerjaannya singkirin dulu, fokus aja, nikmati hadirat Tuhan hari ini. So, buat teman-teman juga aku mau ingetin, ini akan kita mute, jadi teman-teman nggak ada yang bisa buka mic, tapi teman-teman kalau mau open cam, itu silakan, supaya kita bisa sama-sama ngeliat sambil menikmati hadirat Tuhan bareng-bareng, seperti itu. Yes, benar banget, teman-teman. Selamat beribadah, dan kita serahkan kepada WL yang bertugas, Angel. Selamat melayani. Monggo Angel, selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah, teman-teman. Shalom semuanya teman-teman. Gak terasa kita udah memasuki semester kedua tahun ini. Semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Katakan, I'm the friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I
kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Dia layak terima pujian. Haleluya. syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat 6 bulan penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau belum selesai bagi setiap kami. Kalau kami hari-hari ini bingung, mungkin
gak nyaman dengan keadaan di sekitar kami, kami mau tetap terus percaya, kami mau tetap terus berharap sama Tuhan. Sebab Engkaulah Allah pertolongan kami, pengharapan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Thank you, Jesus. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami, Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kembali
Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. YCSCC, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
pimpin kita dalam doa kok. Shalom semua, yuk kita bersatu dalam doa. Sebelum kita mendengar isi firman Tuhan, yuk kita dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang Kau jadikan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, bersatu kembali Tuhan untuk ibadah yuk Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikannya Tuhan, perkenannya Tuhan, izinnya Tuhan. Kami boleh ada lagi Tuhan, boleh melayani ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan untuk memuliakan-Mu saja Tuhan, bukan dengan kuatnya Frans Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang ada dalam hidupnya Frans Tuhan. Frans ingin menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui pengalaman hidupnya Frans juga, karena kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup Frans Tuhan. Biarlah Tuhan Frans bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan, untuk para sahabat Tuhan, teman-teman semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat juga dan terberkati ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, baik teman-teman yang juga belum hadir, belum bisa hadir di youth ini Tuhan. Kami doakan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau melindungi, menjagai ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan, dari awal dengan akhirnya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Berkati ya Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati sampai ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami doa nama syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Suaraku jelas nggak nih? Jempol dong kalau jelas. Oh, jelas, mantap. Oke. Sebelumnya Korobi, Cianita, thank you kesempatannya. Aku boleh sharing lagi akhirnya nih. Buat teman-teman juga, Echa, thank you. Semuanya. Aduh, jujur nih aku baru kali ini kayaknya mau sharing di YouTube. Jujur deg-degan aku dari kemarin. Sampai hari ini aku deg-degan, tumben banget jujur. Aku kayak nggak tahu Tuhan mau ngomong apa sih sama aku melalui hari ini ya, maksudnya saat ini gitu. Aku percaya apa yang aku sampaikan nanti benar-benar bisa berkatin teman semua ya. Oke, aku dikasih tema tentang di bulan ini ya, Juni itu dikasih tema yang sama Eca nih, judulnya Endurance Spirit. Wah, pasti kasih sama Eca, aku kayak, wow, kalau yang berbau-bau yang seperti ini, suka banget gitu ya, kayak kalau sama Tuhan, kalau sama Tuhan tuh kayaknya bau-baunya ya udah ini aja, iman gitu. Aku seneng banget karena ya selain itu apalagi gitu, selain kita beriman sama Tuhan, percaya sama Tuhan gitu. Endurance Spirit. Dan aku bagi 3 poin untuk Endurance Spirit ini, aku bakal bagiin 3 poin. Itu nanti yang pertama itu, mungkinkah kita gagal? Dan yang kedua, berkat atau pribadinya Allah. Dan yang terakhir itu, hati yang kuat. Oke, yang pertama itu kita bahas itu, mungkinkah kita gagal nih? Ya teman-teman, jadi sebelumnya kalau kita bahas tentang mungkinkah kita gagal sebagai anak Tuhan, mungkin nggak sih teman-teman kita gagal? Kalau aku jujurnya aku ya, kalau aku sih jujur gagal mungkin nggak? Mungkin. Kenapa nggak gagal? Siapa yang nggak gagal gitu? Gua gagal, fair aja gagal, pernah dong gagal. Nggak pernah, nggak mungkin gagal. Gagal itu kan satu persoalan. Tapi balik lagi ke setiap kita yang ngadepin, setiap kita yang ngeresponinnya, menjadikan itu kegagalan itu sebagai titik akhir atau titik loncatan buat kita untuk terus jadi lebih baik gitu. Setiap kita milikin harapan, setiap kita punya impian, ya kan. Kita juga sering dengar sharing firman Tuhan di gereja, mungkin di teman-teman sekitar kita atau kakak-kakak di gereja kita bilang tentang penyertaan Tuhan akan umatnya itu iya dan amin. Yes, amin. Iya dong, pasti. Dan itu membawa pengharapan dan keberhasilan. Benar nggak teman-teman? Pengharapan sama Tuhan itu membawa pengharapan dan keberhasilan buat kita. Nah, terus juga ada juga yang kayak banyak orang gitu ya,
terlebih orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita orang-orang percaya nganggap, apalagi ya mungkin yang benar-benar udah hidupnya sama Tuhan, udah percaya banget kalau kegagalan itu sesuatu yang biasa aja. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Seperti kayak anggapannya gagal itu hal yang tabu lah, kayak infotainment gitu ya kan. Hal yang tabu lah mungkin. Karena beranggapannya itu kegagalan itu nggak mereka pikirin. Karena mereka mikirnya kalau mereka percayanya kasihnya Tuhan itu yang bakal menyelamatkan, kasihnya Tuhan itu yang akan membebaskan mereka dari kegagalan itu. Yes, aku percaya. Tapi ada sampai yang berpikir kayak gini, orang yang hidupnya menurut firman Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, itu percaya nggak? Maksudnya yakin nggak kalau beriman itu pasti anak-anak Tuhan? Iya, kita percaya pasti jawabannya iya, karena mereka percaya sama Tuhan. Dan tapi tahu nggak masalahnya kalau antara orang percaya dan nggak percaya itu mengalami persoalan yang sama. Pasti ditempa sama namanya persoalan, pergumulan, masalah, pasti. Sekarang terus pemikirannya, pertanyaan besarnya apa? Terus bedanya kita sama orang percaya maksudnya orang percaya dan kepercaya, bedanya apa dong? Untungnya apa jadi orang percaya? Gitu. Jawabannya kayak gini. Ada di ayatnya satu hal kayak gini. Mazmur 73 ayat 26. Muhammad mungkin bisa tampilin, tapi aku akan bacain. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Di sini, ini jawabannya. Ini aku yang jujurnya, aku yang sharing, aku yang ini dari kehidupan aku. Gitu. Aku merasakan, aku punya masalah, aku manusia, aku masih hidup di bumi, aku masih bukan dewa, bukan orang yang bisa apa aja segala macam. Enggak, aku masih ngalamin kesalahan. Aku sampai saat ini, sampai aku mau sharing sebelumnya juga pasti aku ngakuin kesalahan yang mungkin ngecewakan hati Tuhan atau apa. Aku masih ngalamin itu dan sampai saat ini pun iya gitu. Tapi aku percaya saat baca firman ini, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, habis lenyap dalam arti ya aku udah nggak bisa apa. Aku punya persoalan, aku nggak bisa apa-apa. Tapi aku percaya dengan iman Tuhanku, itu jawabannya. Tuhanku gunung batu yang menutupi segala permasalahan itu. Itu jawabannya. Kenapa? Maksudnya, untungnya apa? Untung kita sebagai orang percaya, kita orang percaya ditempa masalah kok. Sekarang kalau aku mau bertanya, sekarang kita di sini ada leader kita, Korobi sama Cianita, yang udah dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kalau misalkan aku tanya, Cianita, Korobi ada nggak masalah dalam hidup? Ada nggak terima persoalan dalam hidup? Pasti jawabannya enggak dong. Pasti ada aja persoalan ada aja. Tapi aku percaya di sini. Tapi imannya mereka, imannya kita, imannya sekarang aku, di saat menghadapi masalah, responnya seperti apa ngadepin itu? Persoalan pasti datang, tapi hadapinnya dengan gimana gitu. Bedanya ini kita yang percaya sama yang nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita yang percaya, kita tahu Tuhan jawabannya. Jangan terlalu ngawang Kak, jangan terlalu gini-gini. Nggak ngawang. Aku ngalamin masalah. Iya, ngalamin masalah. Tapi aku semakin kemari, semakin tahu, semakin kenal sama Tuhan pribadi yang menurut aku itu kunci jawabannya aku sih gitu. Aku sampai beriman, aku percaya kalau emang kita ngalamin persoalan dalam hidup, itu semua seizinnya Tuhan. Gitu. Kita nggak bisa ngelewatin, Tuhan ngasih, bukan maksudnya kita ngadepin persoalan, hari ini ngadepin persoalan, besok ngadepin persoalan, sampai selama-lamanya kita hidup di bumi ini kita pasti ngadepin persoalan. Balik lagi, sekuat apa iman kita, percaya sama Tuhan. Dan itu jadi kekuatan buat hidup kita. Jawabannya dari iman itu sekuat apa kamu berpegang sama Tuhan kamu. Imanmu itu sekuat apa ngandelin Tuhannya. Dan jawabannya itulah sekuat itu. Kamu lemah imannya sekedar kamu, ya udah aku percaya sama Tuhan. Ya udah sayang sama Tuhan. Oke, tapi nanti dapat masalah hal yang lain, dapat yang lain. Kalian responnya apa? Ngeluh? Atau cuma kan gue udah sering nonton tapi kok masalah datang lagi. Aku berani bilang sesiapa maksudnya gimana pun derajat kalian di bumi ini,
apapun pangkat hidup kalian, sekaya, sesusah, semilik, sepunya apapun kalian, persoalan kalian akan terus ada. Tapi ingat, Tuhan itu tetap sama. Gitu. Jadi ingat, untungnya jadi orang percaya apa? Untungnya orang percaya kita percaya sama gunung batu kita. Siapa? Gitu. Tuhan Yesus sendiri. Nah sekarang pertanyaan besar, yang nggak percaya sama Tuhan gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang nggak percaya gimana? Yang nggak percaya aja diproses habis sama Tuhan, tapi kita percaya Tuhan tuh jawabannya. Kalau yang nggak bisa, yang nggak percaya sama Tuhan, gimana ngadepinnya? Ayo, mau minta kekuatan sama siapa? Aku tanya sekarang. Kalau kita aja yang percaya, kita tetap ngandelin Tuhan. Kita aja yang percaya kadang masih suka ngeluh, masih suka kayak bergumul, oh Tuhan susah, ini gimana. Tapi kita percaya sama Tuhan. Sekarang yang nggak percaya, mau percayanya sama siapa? Serahin permasalahan sama siapa? Minta solusi persoalan sama siapa? Guru BP. Ya, enggak dong, maksudnya. Iya kan, persoalan sama siapa? Sendiri. Iya, pasti sendiri. Ke jalan yang nggak benar mungkin. Cari yang sekedar menyenangkan sesaat. Tapi abis itu pusing lagi, bergumul lagi. Ya capek aja sendiri. Yang ada cuma ngeluh, nyalain keadaan. Ya sekarang yang aku sering alamin mungkin seperti itu, yang aku sering lihat juga, mungkin kebanyakan ya seperti ngadepin masalah banyak, setiap orang pasti ngeluh, masalah. Tapi balik lagi, sekarang masalah kan tetap ada, kita berpegangnya sama siapa? Gitu. Aku nggak mau wah, lu nggak ngerasain aja sih, Frans, mungkin masalah gue kan beda, nggak kayak lu. Lu juga nggak ngalamin mungkin, Frans, yang kayak gue. Kan gue misalkan ya aku, misalnya gue mungkin nggak seada kayak lu, mungkin gue nggak sepunya kayak lu. Bukan soal ada atau enggaknya, kaya atau enggaknya, kita diberkati atau enggaknya, tapi berpegangnya sama apa, gitu. Toh gini, Tuhan selalu bilang, Tuhan memberkati orang itu cukup. Balik lagi ke kita responnya, itu cukup nggak nerima berkatnya Tuhan? Merasa Tuhan itu segalanya atau bukan? Kalau melihatnya cuman ya, apa yang Tuhan kasih jawabannya udah cukup, terus kita habis itu ngeluh lagi, sama aja. Persoalannya kan tetap datang kok, A, B, silih berganti, tapi balik lagi ke kitanya. Mau terima, mau jalani dengan Tuhan, atau kita mau jalan sendiri, yang ujungnya capek sendiri dan ngeluh kok. Mungkin dari setiap kalian, aku nggak tahu persoalan hidup kalian apa sih. Sekarang, aku mau nanya deh, mungkin bisa ada yang jawab, nanti diketik di kolom chat. Aku mau nanya, sekarang pergumulan di umur kalian itu apa sih? Selain mungkin cari kerja, lulus kuliah, mungkin mau beli sesuatu, something, atau jodoh, mungkin. Ada nggak? Selain itu apa? Mungkin. Coba aku mau tahu. 1 atau 2 orang lah, mungkin siapa ketik di sini. Mau tahu selain itu apa sih? Maksudnya pergumulan dari setiap kalian gitu loh. Mungkin kalau dibilang, kan lu nggak ngerasain, Fransi. Aku nggak ngerasain emang, tapi aku tahu setiap persoalan, setiap orang tuh ada. Dan kunci jawabannya cuma Tuhan sih sebenarnya gitu. Iman kita aja sih bergantung sama Tuhan. Oke, Kak Effendi, oke, keluarga. Nah, keluarga. Kalau dibilang keluarga, aku juga ada persoalan sama keluarga. Kita pastilah adalah namanya ribut-ribut di keluarga. Mungkin adalah kayak persoalan sama keluarga yang nggak begitu harmonis, mungkin jarang ngomong sama orang tua, jarang ngomong sama kakak adik segala macam. Ada, itu namanya kan persoalan. Tapi kita kan satu lagi, balik lagi. Aku nggak bisa jauh-jauh sama yang namanya kita berserah sama Tuhan, iman sama Tuhan. Kita lakuin bagian kita, Tuhan lakuin bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa ngelampaui itu. Kita nggak bisa ngelampauin bagiannya Tuhan gitu. Gue mau bagian gue oke lakuin ini, terus gue mau sikat bagiannya Tuhan, yang nggak bisa gitu. Mau minta jawabannya sesuai dengan apa yang cara pikir kita. Oh, nggak bisa. Kita bagian kita lakuin. Oke, misalnya aku punya masalah sama keluarga, yaudah apa yang bisa kita lakuin sekarang dengan persoalan kita saat ini sama keluarga, mungkin sama cari kerjaan, mungkin saat kita lagi mau kuliah, persoalan kuliah, apa tugas segala macam banyak, mungkin apa. Balik lagi, kita mau selesaiin itu dengan cara apa gitu. Kita mau selesaiin itu tugas gue apa, Tuhan kasih gue talenta, Tuhan kasih gue kemampuan, Tuhan kasih aku free will, buat aku ngelesain ini secara bagiannya aku. Sisanya aku serahin sama Tuhan. Kayak misalkan kita nyari pekerjaan, oke, kita selesain semuanya. Kita buat CV, kita lamar semuanya kemana-mana perusahaan-perusahaan yang kita mau.
Itu bagian kita. Interview segala macam, kita ngomong dengan baik, pas saat di interview segala macam, kita lakuin semuanya, kita keluarin apa yang kita punya, kemampuan kita. Oke, itu bagian kita. Bagiannya Tuhan apa? Terpilihnya kita nanti di perusahaan itu atau enggak, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Kita misalnya mau di perusahaan A, oke, gue mau interview, sampai akhirnya di interview sama pemimpinnya, sampai semuanya, sampai VP, sampai bosnya segala macam, oke, tinggal tahap diterima apa enggak ini. Kita kan nggak bisa semua kita. Oke, tetap gue mau kokoh di situ. Kalau misalnya sampai nggak diterima, janganlah itu jadi nyalahin diri kita sendiri. Kebanyakan kita itu nyalahin diri kita sendiri, karena itu nggak sesuai dengan harapan kita. Anggapannya gagal. Gagal nggak? Gagal. Anak Tuhan. Ngalamin kan kalian semua. Mungkin bukan soal kerjaan, mungkin ada yang sekolah, mungkin ada yang sekolah. Hasilnya mungkin hasil ujian atau apa hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Anggapannya gagal. Tapi balik lagi. Itu kita udah lakuin bagiannya kita loh. Mungkin Tuhan memproses hasilnya itu nggak sesuai harapan kita karena Tuhan memproses hati kita. Diri kita nih. Ngebentuk kita jadi apa. Tuhan tuh bukan ecek-ecek masalahnya. Tuhan pengen jadiin kita tuh kan prajurit yang kuat mentalnya. Imannya tetap sama Tuhan. Jadi jangan sampai sekali Tuhan berkatin, udah kayak bahagia, senang, happy, diberkati Tuhan. Habis itu lupa nggak nyari Tuhan lagi. Nanti saat ada masalah baru ngerengek ke Tuhan lagi. Minta masalah lagi. Sampai kapan kayak begitu jadi anak bocah? Jadi sampai kapan kayak anak kecil kayak gitu ngerengek terus sama Tuhannya, minta ini. Padahal Tuhan cuma pengen ngejadiin kita tuh dewasa. Setiap persoalan dalam hidup kita yang ada, itu pasti percaya deh. Itu membuat kita naik level, pendewasaan diri. Supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama terus. Persoalan tiap hari ada, iya. Kalau misalnya kita mau cerita sama teman-teman, gue lagi ada masalah gini, gue ada masalah gini, ada masalah gini. Pasti ada yang mikirnya gini, ya lalu masalah mulu, padahal lu anak Tuhan kali, masalah mulu. Ya, kita nggak jauh dari masalah. Tapi balik lagi, responnya kita gimana? Ngadepin masalah itu. Masalah itu mau jadi dari batu kerikil, mau jadi gunung pun bisa. Kalau kita responnya salah. Gitu. Nangkep ya. Jadi ini kalau yang pertama itu, mungkinkah kita gagal? Mungkin. Responnya dulu, imannya segede apa, percaya sama Tuhan. Kalau kita imannya benar-benar yakin sama Tuhan, percaya teguh sama Tuhan, itu jawabannya. Kalian akan ngerasain sendiri deh, jawaban dari Tuhan itu kan seperti apa nantinya. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan. Bukan besar sama yang lain. Kalau misalnya selama ini kalian nggak nemu jawabannya, mungkin kalian belum dapat jawabannya, mungkin kalian masih bergelut sama persoalan hidup kalian. Cek diri kita sendiri, iman aku ke Tuhan udah semana ya? Percaya sama Tuhannya kayak gimana ya? Atau aku sekarang kebanyakan cuman ya udah ngandelin Tuhan cuma sebentar aja karena gue butuh. Habis itu ya udah lupa. Habis itu ya udah ngadepin masalah, stres lagi. Yaitu kayak cuman cari Tuhan saat kita butuh. Padahal Tuhan ada saat kita butuh atau nggak butuh, Tuhan tuh tetap ada. Itu satu poin pertama. Mungkinkah kita gagal? Mungkin. Balik ke respon. Hati. Yang kedua. Poin kedua. Oh, sebelumnya ada ayatnya nih. Di Ibrani 12 ayat 11. Aku dapat kemarin. Ini ada ayatnya Ibrani 12 ayat 11 yang tentang mungkinkah kita gagal. Nah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke, sekarang aku tanya, kita setiap dapetin persoalan, bergumul dong. Pasti adalah kayak, gitu, atau yang ngeluh lah, kasarnya ngeluh lah. Kayak, gimana sih setiap dapetin persoalan, ya ampun Tuhan, ada lah seperti itu mungkin, yang ngomongnya entah bahasanya kayak gimana, tapi kayak, ya ampun Tuhan, ada kayak gini lagi. Tapi sekedar itu, tapi kalau kita orang percaya, benar-benar ngandelin Tuhan, gitu, ya ngeluh pastilah, ya ampun Tuhan kayak gitu. Tapi kita langsung balik. Mendukakan nggak? Mendukakan ya memang, kayak sukacita gue hilang nih, ya ampun dapat masalah. Oke, iya pasti. Tapi kalau kita yang ngandelinnya Tuhan gitu ya, Tuhan bilang, maksudnya dari saat kita berserah sama Tuhan, mengubah duka menjadi sukacita, membuat duka menjadi damai sejahtera gitu. Karena Tuhan tuh kuncinya, Tuhan yang memberikan itu semua ke kita. Nggak bisa kita dengan sendirinya maksa, aku harus sukacita, aku damai sejahtera. Kalau bukan dari Tuhan nggak akan sempurna, maksudnya akan sampai sendiri gitu, maksa kasarnya. Tapi kalau benar-benar serah sama Tuhan, walaupun emang nggak enak, namanya persoalan nggak enak gitu. Tapi poin plusnya itu kan kita nyerahinnya sama Tuhan. Tuhan yang ngasih jawaban. Oke, hari ini tuh lo bakal nggak
nggak dulu nih Frans, nggak dulu, jawabannya nggak dulu menurut saya, kata Tuhan mungkin seperti itu. Tapi kalau lu serahin sama gue, percaya deh, gue kasih lu damai sejahtera dulu buat lu biar semangat lagi, lu dapetin yang lain yang lebih baik. Ini menurut gue, itu Tuhan. Percaya aja, intinya waktunya Tuhan yang terbaik. Gitu. Itu ya, yang mungkinkah kita gagal. Yang kedua, berkat atau pribadinya Allah. Oke, berkat atau pribadinya Allah. Aku mau kesaksian sebentar ini soal yang kemarin kalau kalian ada yang lihat mungkin ada kemarin kesaksian dari Sinat. Nih kekasihnya aku sih ya. Oke. Aku mau nge-share aja singkat. Ini maksudnya yang kemarin dia udah ceritakan tentang dia pengalaman dia mencari kerja sampai akhirnya dia bergumul dapat kerjaan. Aku saksi lah, maksudnya aku yang menyaksikan kebaikannya Tuhan. Mungkin bukan aku dulu nih yang aku bukan cerita tentang kesaksian tentang aku, tapi aku melihat kesaksian kebaikannya Tuhan melalui dia. Gimana? Ya maksudnya selama kurang lebih 8 bulan dia bergumul dari kerjaan segala macam. Pusing, ngeluh. Nggak mungkin manusia nggak ngeluh gitu. Ada aja ngeluhnya, maksudnya walaupun kita bersama Tuhan ngeluh, iya, ngarepin berkatnya Tuhan kapan turun, kapan ngasih jawaban buat aku ya gitu. Kapan nih Tuhan aku nyari kerjaan, aku susah Tuhan. Maksudnya aku nggak bisa begini terus, aku butuh kerjaan untuk menghidupi aku sehari-hari dan lain-lain. Iya, itu secara pikiran kita. Kita maunya gini, baiknya buat kita gini. Tapi Tuhan punya ngeset hidup kita dari awal sampai akhir. Kita nyari kerjaan segala macam itu Tuhan udah tahu. Lu nanti bakal ditempatin di sini loh. Tapi kita kan nggak tahu caranya Tuhan kayak gimana. Caranya Tuhan cuma ngebimbing kita nih ke jalan yang kayak gini. Masalahnya kita siap apa enggak, kuat apa enggak, terima apa enggak Tuhan bimbing, gitu. Aku ngelihat maksudnya saat dia nyari kerja, aku cuma bisa jadi tim support lah. Aku emang gak ngerasain jadi dia kayak gimana, bergumulnya kayak gimana. Tapi aku jadi melihat kebaikannya Tuhan tuh luar biasa, membimbingnya dia kayak gimana dalam waktu yang mungkin nggak kurang lebih 8 bulan dia diproses sama Tuhan dalam mencari kerjaan. Udah yakin dapat satu interview terus dipanggil, udah yakin ini perusahaannya, ternyata nggak dapat. Padahal dari diri sendiri yakin kayak ini dari Tuhan pasti diterima, ternyata nggak dapat. Cari lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus sampai akhirnya dia hampir istilahnya kayak hampir hopeless, kayak ya udahlah, aku cuma bisa bilang kayak gini, kalau kita serahin sama Tuhan, jangan lihat soal waktu, jangan tanya soal waktu, siapin dulu aja dirinya, benerin dulu aja dirinya, jangan tanya Tuhan deh kesannya, Tuhan besok ya, Tuhan Senin ya, Selasa ya Tuhan, udah ya jadi, pokoknya gue mau ini, Senin jadi ya Tuhan. Memang Tuhan Tokopedia, yang kamu pesen free ongkir, datang 2-3 hari. Oh nggak instan, nggak gitu kan. Tuhan kita kan maksudnya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita kapan. Dan kita manusia memang punya pemikiran sendiri. Oke, gue minta, gue berserah sama Tuhan. Kesannya berserah penuh. Padahal enggak, setengah-setengah kesannya. Minta sama Tuhan, iya Tuhan aku mau minta, aku serahin sama Tuhan. Tapi pas lagi nggak diterima jawabannya, nggak iya. Ngeluh lagi. Sekarang pertanyaannya, kita ngejarnya siapanya dulu? Berkatnya atau Tuhannya? Kalau ngejar berkatnya akan seperti itu terus. Gitu. Dulu aku begitu. Aku pikir ya kita sekedar percaya Tuhan, pelayanan, ngerti Tuhan ajaran Tuhan seperti apa. Tahu Tuhan mau bawa kayak gimana. Tahu, iya. Dikasih persoalan, iya. Tapi kan yang kunci yang kita di pikiran kita cuma satu. Oke, habis ini pasti gue dapet berkat nih dari Tuhan. Udah selesai itu. Tapi kita nggak kenal Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu siapa. Kadang mikir kayak gini, mungkin ada nggak sih yang kayak gini ngerasain? Ya, bukan anak Tuhan, maksudnya nggak percaya sama Tuhan. Misalkan aku pengen punya kerjaan gitu di perusahaan ini, terus kita ngelihat orang lain yang juga nggak kenal Tuhan, nggak gitu kayak kita pelayanan segala macem, tapi nggak lama kok dia cepet banget ya dapat kerjaannya ya. Cepet banget dapat perusahaan di sini ya. Kalau nggak dia pengen beli sesuatu barang atau mungkin handphone apa misalkan. Ya iPhone nih, gue ngumpulin capek-capek segala macem, bergumul segala macem, nunggu istilahnya berkat dari Tuhan segala macem, susahnya minta ampun gitu.
Tapi ada orang yang kayak kesannya biasa aja, nggak kenal Tuhan segala macam, mungkin orang yang kurang percaya segala macam, tapi dapet cepet. Nah, kadang-kadang kita mikir, seharusnya yang lebih layak gue dong, gue anak Tuhan gitu, gue kenal sama Tuhan dibanding mereka. Ada nggak sih pemikiran seperti itu? Ada lah, pasti. Ya, jangan nyengir-nyengir aja. Rasain lah kalian pasti sirik sama tetangga. Kok tetangga bisa begitu ya? Gue kok enggak sih? Ya, merasa kayak kesannya kita lebih layak mendapatkan karena kita kesannya anak Tuhan, kita pelayanan. Jadi kita menganggap Tuhan itu sekedar pemberi berkat, tapi kita nggak tahu pribadinya itu siapa. Kayak sekarang kita gini, anak muda nih, kayak mencari pasangan, ya kan, mau nyari pasangan segala macam, ya kan PDKT dulu ya nggak sih? PDKT kenalan, minta temennya deketin lah apa segala macam sampai akhirnya kita kenalan kan, deket PDKT akhir-akhir segala macam. Dan jadian baru sayang dan akhirnya cinta segala macam, udah married segala macam. Ya begitulah kita sama Tuhan loh. Orang kita maksudnya cuma sekedar kenal doang nih anggapannya. Aduh Tuhan, gue kenal Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus, iya yang mati kasar buat gue, nebus gue, iya tahu Tuhan Yesus, iya. Oh baik, iya Tuhan Yesus baik. Gue percaya kok, gue udah hampir 30 tahun nih kenal Tuhan nih, Kristen. Tapi kita nggak tahu dalamnya Tuhan Yesus itu kayak gimana, pribadi yang seperti apa, yang kayak gimana buat kita, cuma sekedar ya udah tahu aja. Ya, terus kita minta sama Tuhan gitu, Tuhan aku mau ini, Tuhan Yesus aku mau ini, Tuhan aku mau kerja di sini, Tuhan aku mau habis lulus aku mau masuk ke sini. Egois gak sih kita? Kita cuma nganggap Tuhan cuma kayak Sinterklas. 25 Desember, hadiah jembret, oke seneng, ye. Tapi kita nggak tahu pribadinya siapa. Kalau kita sekarang, aku maksudnya kalau aku ya, satu hal yang sebenarnya kita lupa. God is enough for me. God is enough for me, for us. Kalau kitanya merasa kita udah dekat sama Tuhan, kita kenal sama Tuhannya dulu, tahu pribadi Tuhan seperti apa, maunya Tuhan kayak gimana, proses mau susah mau enggak, tapi berpegang teguh sama Tuhan terus, percaya sama Tuhan terus, apapun badai hidup, persoalan hidup, susah enggak, enak enggak, segala macam. Tapi kita pegangnya sama Tuhan karena kita percaya gitu, karena kita kenal. Kayak kita mau naik pesawat, kita nggak kenal pilotnya, tapi kita merasa aman. Tapi kalau sama Tuhan kok kita nggak bisa begitu. Hello, kan naik pesawat nggak kenal pilotnya, tapi kita merasa aman. Kenapa sama Tuhan kita kenal? Tapi kita merasa kayak anggap Tuhan cuma pemberi berkat doang. Itu kunci keselamatan kita loh. Ya nggak sih? Salah nggak aku? Aku sempat mikir, ini kalau aku ngomong gini salah nggak? Tapi aku percaya ini bukan soal salah benar, tapi soal pemikiran kita sama Tuhan tuh kayak gimana gitu. Kita kenal nggak sih sama Tuhannya? Sekarang mikir, jangan kebanyakan minta deh. Kalau kalian sendiri nggak mau kenal sama Tuhan kalian tuh kayak gimana? Jangan jadi anak penuntut doang, jangan jadi orang yang egois doang, yang cuma pengennya maunya kejadian, jawabannya dikasih aja. Tapi diproses sedikit sama Tuhan ngeluh. Nggak dikasih jawaban dalam waktu yang lama, ninggalin Tuhan. Cari hal yang bikin bahagia sendiri. Ntar ujungnya ngeluh lagi, ngebandingin lagi. Mau sampai kapan begitu? Ntar kalau Tuhannya datang ke dunia, nanya kalian sendiri-sendiri, ayo, bingung lah, diem dah. Masih mau nyalain orang, Ino nih, emang saling Ino nih, gara-gara Ino nih ngajak ke Ascot mulu. Hiburan mulu nih, Ino nih. Ayo, sampai ya udah bikin seneng-seneng sementara anggapannya. Maaf ya, no, bukan ini ya, bohongan aja gini ceritanya. Tapi bukan seperti itu yang harusnya, maksudnya yang kita harus jalani. Saat kita ngadepin masalahnya, kita percaya, oh masalah, ya udah sih masalah ya masalah gitu ya. Yang penting kan Tuhannya sama, jawabannya kan dari Tuhan. Sampai aku mau bilang jujur, aku bisa sampai saat ini, aku bisa ngomong kayak begini karena aku merasakan. Aku ngerasain sendiri, kalau bukan karena Tuhan itu aku nggak begini gitu loh. Aduh, maksudnya bukan so tua atau so udah lama, lu udah 30 tahun sih, maksudnya udah kenal Tuhan dari lahir. Bukan soal itu. Mau kalian kenal Tuhan berapa lama pun, kalau kaliannya ngerasainnya Tuhan langsung sendiri,
wah, nanti kalian baru bisa deh kayak aku ngomong. Atau kalian bisa saksi sama teman-teman kalian. Guys, lu punya masalah, iya. Tapi aduh, kalau gue sih, gue nggak mau pusing sama persoalan itu. Gue mendingan mau pusing, gue urusan gue sama Tuhan deh. Jawabannya ada sendiri, tanpa kita maksudnya tanpa kita sadari, itu kan kelar sendiri kalau kita ngadepinnya sama Tuhan. Kalau kita ngadepin dengan kekuatan sendiri, anggapannya gini, Tuhan nggak bisa jawab jawaban gue deh, kayaknya nggak nemu nih sama Tuhan, kayaknya udah gue jalanin sendiri dah, kunci jawabannya gue sendiri deh. Dicoba aja. Kalian nemu sesaat paling. Mesti kalian jatuh lagi. Bukan aku nyumpain atau apa, bukan. Tapi begitu kenyataannya. Kalian mau kemana? Kalian punya komunitas, nyari komunitas segala macem. Di sini nggak bisa deh, kayaknya aku cari yang lain deh. Atau di teman-teman kalian lingkungan, gue nggak mau kuliah, gue mendingan sama yang mungkin yang seumuran, mungkin gue sama yang sama-sama Kristen juga mungkin bisa ngomong. Aku nggak ngelarang. Sok, silakan kalian mau cari kebenaran itu sendiri. Kalau emang itu benar dari Tuhan, jalanin. Aku percaya kalau emang yang dari Tuhan, Tuhan akan membimbing kok. Itu akan membuat kalian jadi dewasa kok. Bukan soal tempatnya, tapi soal hati kita sama Tuhan. Diri kita sama Tuhannya gimana. Fokus kita sama Tuhannya kayak gimana. Kalian mau jadi yang benar menurut Tuhan, apa mau jadi benar menurut kalian? Apa benar menurut orang lain? Kalau aku mendingan benar menurut Tuhan daripada benar dianggap orang lain benar sih. Toh kita manusia. Perbandingan gini, kita 100% manusia. Nggak bisa 100% Allah. Lah Tuhan, 100% manusia, 100% Allah. Enak ya. Itu Tuhan masalahnya. Kalau kita, ya nggak bisa. 100% manusia, salah, nggak luput dari salah. Pencobaan nggak luput. Tapi kalau kitanya benar-benar berserah sama Tuhan, jalannya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, nyari kebenaran akan Tuhan, firman Tuhan, kenal sama Tuhannya siapa, percaya. Persoalan cuma sekedar nama. Masalah hanya sekedar nama. Jalaninnya sama Tuhan. Tapi yang penting sabar, guys. Sabar, setia, punya iman. Percuma kalau misalnya kita nggak sabar ngadepinnya. Ya nanti kita ya bilang sama Tuhan sementara, seminggu, oke Tuhan aku sabar. Seminggu, kok dibatasin? Kalau sama Tuhan jangan kasih waktu. Tuhan bisa saat itu kalian sebelum ngomong, Tuhan mau minta seminggu, Tuhan bisa kasih besoknya kok, bisa. Tuhan bisa kasih lebih seminggu, bisa. Tuhan cuma ngeliat respon hati kita dulu dah. Diri kita kayak gimana. Kamu sama aku 100% percaya nggak sih kalau Tuhan ngomong kayak gitu? Mungkin Tuhan ngomong seperti itu. Kalau kalian serahkan sama aku benar-benar sepenuhnya, biar aku ambil kendali. Nanti saat Tuhan kasih kendali, mungkin persoalan kalian cuma A, minta jawaban yang B gitu, minta jawaban B. Tuhan nggak kasih jawaban B doang. A sampai Z Tuhan kasih mungkin jawabannya lebih. Aduh, kamu udah terlalu baik sama aku, udah jadi kesayangan sama aku, jadi kesayangannya aku nih. Kamu minta B doang sama aku, ya ampun. Aku kaya loh. Tuhan kaya loh. Kamu tuh anakku loh. Mau minta apa? Masa B doang nih aku kasih yang kamu nggak minta. Coba kebayangin ya, coba sejenak mikir kayak gitu. Punya bapak, kaya banget. Punya bumi nih. Terus kita punya ngalapin masalah doang nih. Punyanya masalah kecil, sepele gitu. Terus minta jawaban sama Tuhan, Tuhan aku pengen ini. Terus Tuhannya bilang, kamu tuh terlalu setia sama aku. Kamu tuh anak aku loh. Jangan minta B doang. Aku kasih ini nih. Jeng-jeng. Nanti kalian akan cuma ngerasain, gila ya Tuhan. Segininya loh. Ada amin. Oke. Aja balik lagi. Tuhan itu ngelihat proses hidup kita. Jadi saat kita ngadepin persoalan, ngadepin masalah, ngadepin pergumulan, percaya sama prosesnya tuh. Jalanin prosesnya. Karena Tuhan lihat prosesnya satu demi satu. Misalnya dari 1 sampai 10. Ya Tuhan akan lihat 1 sampai 9 kayak gimana kalian. Ngandelin Tuhannya sepenuhnya nggak. Saat kalian sampai di titik nomor 10, tenang deh. Kalau 1 sampai 9-nya ngandelin Tuhan, 10-nya sempurna sama Tuhan. Tuhan lihat proses, Tuhan lihat pergumulan kalian, Tuhan nggak tutup mata, Tuhan nggak tutup telinga.
Jangan ngebatasi pemikiran kita akan Tuhan dengan cara kerjanya kita, ngebatasin cara kerjanya Tuhan. Jangan sama sekali, jangan seperti itu. Kenalin Tuhannya dulu, cari tahu Tuhannya itu maunya kayak gimana. Kalau misalnya sampai sekarang kalian mikir, kalau terlalu ini ngomongnya lu terlalu tinggi segala macam. Aku balik lagi, bukan soal itu. Soal Tuhannya dan kitanya. Kalau kalian masih berpikir, Kak, lu terlalu ini deh, Kak, ngawang kayak gini-gini lah, Kak. Enggak, masalah gue tuh lu nggak bisa begini, Kak. Kalau kalian berpikir seperti itulah Tuhan di mata kalian. Kalian anggap masalah kalian nggak bisa selesai. Berarti kalian nggak percaya kalau Tuhan bisa nyelesain itu. Susah. Setiap masalah kita kan beda-beda ya. Dino apa, Angel apa, Juan apa, Bibi apa. Aku nggak tahu persoalannya kalian apa. Tapi kan aku percaya Tuhan itu kan sama ya. Sekuat apa tuh kita megang Tuhan? Kalau kalian nggak bisa, Kak, nggak bisa selesai. Masalahnya ini susah. Malah makin panjang, malah makin gini, nggak nemu, nggak gini-gini. Ya, karena kalian nyerahin sama Tuhan itu segitu. Nganggap Tuhan itu kayak gitu doang. Percaya deh. Percaya sama si pemberi berkatnya, kenal sama si pemberi berkatnya, deket intim sama si pemberi berkatnya. Balik lagi aku bilang, masalah pergumulan persoalan hanya sekedar nama. Gitu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Dari 2 poin tadi, dari yang soal mungkin kayak kita gagal, sama yang kedua itu berkat atau pribadinya Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Kalau kalian bisa ngelewatin 1 dan 2 tadi, aku habis ngelewatin 1 dan poin 2. Kita akan ngerasain yang namanya nanti punya hati yang kuat. Hati yang kuat sama Tuhan. 1 udah ngalamin nih, gagal. Tapi kita percaya sama Tuhan. Yang kedua, guys, kita lihat berkatnya atau Tuhannya nih. Kalau kita udah lihat Tuhannya, dan kita terus diberkati, terus lihat Tuhannya, ngandelinnya Tuhannya, mau gagal mau nggak tetap ngandelin Tuhan. Yang ketiga, kalian akan punya sendiri dengan sendirinya punya hati yang kuat, roh yang kuat sama Tuhan, pegangan terus sama Tuhan, punya hati yang kuat sama Tuhan yang benar-benar udah kebentuk tuh dengan sendirinya karena kita berserahnya sama Tuhan gitu. Nggak berserah sama yang lain, udah nggak takut sama hal-hal lain, nggak takut sama persoalan hidup kita apapun, mau susah mau gampang. Kita percaya semuanya sama Tuhan kok. Pokoknya ingat bagian kita apa, bagian Tuhannya apa. Jangan melampaui itu. Kita punya bagian kita, kerjain bagiannya kita. Punya Tuhan, urusannya Tuhan. Serahin semua sama Tuhan. Dari awal kita mau ngalamin apa, mau ngelakuin hal apa, serahin sama Tuhan. Aku mau kesaksian. Ya, sekarang kayak gini, kesaksian hidup aku. Sampai aku bisa ngomong seperti ini. Ya mungkin sebagian ada yang tahu, mungkin kalau ya aku sekarang lagi proses aku tuh, ya aku mau maksudnya beberapa bulan aku pengen menikah gitu. Aku lagi persiapan untuk nikah dan kalian maksudnya persoalan akan ada, nggak gampang menemukan pasangan dari Tuhan, gimana pergumulannya kayak gimana, ngadepinnya gimana, bisa sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Nanti gimana? Ada nggak rasa kayak yakin, takut segala macam? Iya. Tapi dari awal mikir, dari awal mau mencoba sampai di titik ini, yang kita bawa siapa? Yang di tengah-tengah kita siapa? Tuhan bukan? Apa dibalik? Hantu. Kalau kita dari awal kita baunya Tuhan, di tengah-tengah mau ada persoalan apa, kok nyerahin sama Tuhan? Jawabannya kalian akan tahu sendiri nanti. Jangan bilang aku bisa ngomong gini, tapi aku nggak ngalamin susahnya gimana. Susah. Pergumulan ada.
nyariin, sekarang aku lagi pusing sekarang nyari urusin apa, vendor segala macam ini. Di kerjaan juga ada aja persoalan, Nat juga lagi kerja segala macam, lagi sibuk kayak gimana. Persoalan sampai kita akhirnya kadang suka jarang ngomong segala macam karena udah capek. Tapi aku rilis sama Tuhan aja. Jalaninya sama Tuhan. Oke. Ya, masih aja nih perintilan-perintilan lain yang belum diberesin, tapi aku percaya sama Tuhan. Oke, gue serahin sama Tuhan juga kok. Tuhan pasti bantu. Bantu apa? Yang nguatin aku, nguatin pemikiran yang baru, yang seger, yang fresh. Jadi aku jalaninnya tuh damai. Enak. Walaupun ada masalah tuh depan kita tuh kelihatan tuh ada titik-titik masalah tuh mungkin ya. Itu menurut kita, pandangan kita. Mungkin di depan sana masih ada lagi. Mungkin ada batu karang di depan yang kita mungkin siap hadapin. Tapi aku jujur, aku nggak mau pusing sama itu. Aku nggak akan pusingin depan masalahnya apa. Aku yang pusingin sekarang, hubungan aku sama Tuhan aja. Udah bener belum? Kalau aku udah bener, aku jalanin. Sombong dikit lah. Udah lah, nggak mau pusing. Sama Tuhan kok. Jalannya sama Tuhan. Kunci jawaban itu. Jangan pernah mikir juga, kalau anak Tuhan tuh kayaknya, wah anak terus ya, jawabannya tuh enak banget gini semuanya, prosesnya gampang segini. Enggak. Ikut Tuhan tuh kan nggak mudah, guys. Bukan dalam berarti aku bilang, jangan ikut Tuhan. Bukan. Ikut Tuhan tuh nggak mudah. Persoalannya ada aja. Tapi jawabannya kan udah tahu. Sukacitanya tahu dari mana. Damai sejahteranya tahu. Jadi ikut Tuhan. Percaya sama Tuhan. Iman. Punya iman yang kuat. Gagal. Tapi kita mau loncat. Kita mau jalan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kegagalan itu awal dari keberhasilannya kita. Keberhasilan yang tertunda. Intinya. Kedua, kita lihat berkatnya atau pribadinya Tuhan. Pribadinya Tuhan dulu yang kita pilih. Kenal dulu sama Tuhan. Berkatnya ngikutin. Setelah itu kita alamin dalam persoalan dalam hidup. Kebentuklah hati yang kuat. Ini hati yang kuat. Saat kalian ngadepin apapun, persoalan apapun, kalian nggak akan pusing. Kalian akan jadi berkat. Aku berdoa kalian semua jadi berkat. Dan akan diberkati Tuhan dulu, karena kalian sayang sama Tuhan. Kalian percaya sama Tuhan, Tuhan berkati. Berkatnya jangan disimpan sendiri, bagi ke yang lain. Jadi berkat. Amin, teman-teman semua. Punya prinsip Tuhan di atas segalanya. Ya. Sekali lagi, renungin, pikirin yang aku sharing hari ini. Jangan pernah kita takut ngadepin persoalan, karena setiap hari pasti ada persoalan. Respon kita aja, persoalan itu mau jadi masalah atau enggak. Kalau respon kita salah, itu kan jadi masalah. Masalah jadi batu, dari batu jadi gunung. Respon yang benar. Persoalan hanya sekedar persoalan. Ingat, kita punya siapa di belakang kita. Kalau ditanya, lu tuh siapa? Aku, Franz Anderson, anak Tuhan Yesus, kepunyaan Tuhan Yesus. Masalah, nih lewat dulu. Cuman percaya sama Tuhan kok. Semuanya cuma ngandelin Tuhan kok. Ya, kalau kita udah percaya sama Tuhan, punya hati yang kuat. Apa masih ada pertanyaan? Persoalan apa yang gue hadapi nanti ya? Gue takut sendiri nggak ya nanti ya? Nggak punya teman gimana? Jangan pusing. Lu punya Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua. Kalian punya semua masalah, Tuhan nyediain semua. Orang percaya semuanya hadapin seinya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita jadi orang yang biasa aja. Tuhan ngasih persoalan, membuat kita jadi dewasa, membuat kita jadi makin lebih percaya, iman sama Tuhan. Tuhan maunya itu. Ya, jadi renungin, pikirin lagi saat ini. Kita tahu nggak diri kita itu siapa? Kepunyaannya siapa? Oke, teman-teman. God bless you. Oke, sebelumnya itu juga aku mau minta Angel nyanyiin satu lagu yang aku request. Dan ini aku sebelum aku dikasih firman sama dikasih tema sama Echa, aku cuma nemuin satu lagu ini sih. Kalau kalian denger ini, mungkin kalian udah tahu. Nyanyi ini. Inilah Tuhan lah gitu. Cuma satu hal yang harus kita lakuin. Percaya sama Tuhan. Angel, silakan. God bless you guys. Teman-teman
teman-teman sama-sama kita angkat pujian ini. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. Surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe, yeah. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Even when the storm is raging, your word guides my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name up high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. Be the reason that I live. Fulfill your purpose in my life. Lord, I trust in you. Sing, Lord, I trust. Lord, I trust in you. Lord, I trust. Lord, I trust in you. Kasih ya Tuhan. Yuk teman-teman kita berdoa. Aku tutup firman ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak berhenti saat itu juga Tuhan. Engkau akan terus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan bisa jadi berkat Tuhan buat teman-teman yang mendengarkan. Mungkin bisa menjadi jawaban Tuhan dari setiap pergumulan yang teman sedang hadapi.
Hamba-Mu percaya Tuhan, rencana-Mu indah pada setiap kami, dan Engkau ada jawaban dari setiap kami. Bagian kami hanya punya iman teguh akan Engkau, dan kami percaya Engkau lah jawabannya Tuhan. Satu-satunya jawaban kami yang tidak pernah kami tidak percaya, tapi kami terus percaya. Jawaban kami cuma hanya padamu Tuhan. Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya Tuhan. Boleh memberikan Frans kesempatan untuk share firman-Mu, keberhasilannya Engkau dalam hidupnya Frans Tuhan, pengalaman hidup Frans Tuhan bisa menjadi berkat buat teman-teman. Terus pakai hamba-Mu, pakai teman-teman semua yang ada di sini yang saat ini sedang mengalami persoalan, pergumulan, permasalahan. Aku berdoa Tuhan, Engkaulah jawaban, bukan yang lain. Teman-teman percayain semua sama Tuhan, serahin semuanya sama Tuhan, jangan percaya sama yang lain, percaya sama Tuhan. Satu kunci jawaban yang pasti menjawab semuanya. Kenali dulu siapa itu Tuhannya, percaya siapa itu Tuhannya, deketin dulu siapa itu Tuhannya, percaya berkat Tuhan menuntun, mengikuti engkau dimanapun kamu berada. Kalian berada, mau kalian lagi ada persoalan tuh nggak ada persoalan, ingat Tuhannya siapa, gunung batunya siapa. Memiliki hati yang kuat dan percaya Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih untuk hari Sabtu yang indah, teman. Terima kasih untuk semuanya, waktu dan kesempatan. Dan percaya Tuhan, jawaban-Mu selalu ada pada setiap kami. Semuanya indah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua tangan-Mu, ibadah hari ini dan seterusnya. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai setiap kami ya Bapak. Beri sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menghadapi persoalan hari ini dan seterusnya. Kami dengan damai sejahtera padamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama yang udah diberkati, berkata amin. God bless you semuanya. Yeay. Thank you so much Ko Frans buat sharingnya hari ini. What a sermon, kita sangat diberkati. Jujur aku personal diberkati banget. Dan aku percaya bahwa sharing Kak Frans hari ini akan memberkati kita semua yang hadir di tempat ini. Membangkitkan setiap semangat kita bahwa nggak apa-apa hari-hari ini kita mungkin banyak hal yang nggak enak, banyak masalah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan terus ada buat setiap kita. Amin. Silakan Bibi. Yes, benar banget. Sebelum kita sharing apa yang kita dapat nih, Ko, kita doa dulu kali ya. Kita mau memberikan persembahan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Let's go. Yuk kita siapkan hati kita, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah mendengarkan sharing dari Ko Frans Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Buat firman yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau memberi Tuhan, memberi yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang bersukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi teman-teman. Selamat memberi teman-teman. Di screen teman-teman sudah tersedia QR code yang teman bisa scan. Bisa lewat BCA, bisa lewat OVO, GoPay, apapun itu, semua uang elektronik bisa di scan di layar ini. Kok pindah? Oke, ini. Nah, sambil memberikan persembahan, ini kita mau sedikit share apa yang kita dapetin dari sharing Kak Frans tadi. Mungkin dari aku dulu ya, Pibi ya. Iya. Jujur ini sharingnya simple tapi ngena banget gitu, karena ini sangat relate dengan apa yang kita alami hari-hari ini gitu. Kayak merasa bahwa sejujurnya kita tuh lagi banyak masalah tuh sebenarnya oke nggak sih? Kita lagi merasa mungkin lemah, lagi merasa capek, itu oke nggak sih? Sebenarnya itu adalah hal yang menurut aku pribadi adalah hal yang wajar gitu. Kita merasa capek, merasa lagi nggak enak mungkin, lagi banyak masalah atau banyak proses yang lagi terjadi. Tapi percaya bahwa tadi yang Kak Frans bilang bahwa yang penting adalah proses, yang penting adalah respon kita untuk overcome setiap permasalahan itu gitu. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita, bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu. Dan percaya bahwa jika kita responnya dengan baik, kita percaya bahwa setiap permasalahan, setiap proses yang ada itu, justru itu yang akan membangkitkan semangat kita lebih lagi, yang membentuk karakter kita untuk lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu sih yang aku dapetin. Dan hari-hari ini kalau misalkan kita semua, termasuk aku yang lagi merasa
nggak enak, it's okay not to be okay, tapi jangan lama-lama, kita benar-benar harus overcome dengan respon yang benar. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Itu sih yang aku dapat. Kalau Pibi gimana? Mantap kali, Bah. Iya, kalau yang dari aku dapat itu kayak yang aku highlight nih kok. Jadi kayak kata conference itu masalah akan tetap ada. Kayak kita bangun pagi aja udah mulai nih masalah baru nih. Tapi kayak dengan siapa sih, tergantung kita mau terima masalahnya tuh, mau hadapin kayak gimana, mau ngeluh atau kita mau hadapin masalah itu. Terus kayak kita harus serahin masalah kita tuh ke siapa sih? Ke orang yang kita percaya kah atau sama Tuhan kah? Tapi masalah apapun itu, walaupun kita berserah sama Tuhan, kita harus tetap percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi kita tetap harus menyelesaikan masalah itu, ya nggak kok? Kalau nggak selesai Benar. akan nambah lagi masalah lain lagi. Tapi kalau punya masalah itu, yang kalau sama Tuhan nih, kayak masalah itu kayak jalan ngalir aja, enak aja selesainya, nggak sih kok? Kalau Iya, nggak sama Tuhan, benar-benar. rasanya kayak ngeluh terus tuh kayak kepala rasanya panas, mau marah. Cuman kayak kita harus berpegang sama Tuhan nih lebih sungguh-sungguh. Iya, pokoknya buat teman-teman di sini, termasuk aku dan Pibi, kita semua harus semangat, karena ke depan banyak banget proses dan tekanan yang mungkin lebih lagi daripada ini, dan terus percaya, berpegang sama Tuhan, punya iman yang terus kuat dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, thank you banget buat Conference yang udah sharing hari ini, biar Tuhan terus memberkati Conference lebih lagi dalam segala hal, dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam persiapan meritnya juga di Tuhan. Terima kasih. Yeay. Thank you, Ko Frans. Sepertinya Ko Ino menghilang sebentar. Biarin dia ngehang tuh, biarin. Jadi batu dia tuh. Biarin. Jangan dong, saya sendiri nanti. Biarin. Teman-teman, kita Juan kutuk ya. Jadi batu masuk dia. ke pengumuman kali ya. Thank you, Ko Frans, sekali lagi. Boleh multimedia? Oke, yang pertama nih. Yang pertama ada Instagram kita, seperti biasa namanya YCSC_GB Esensi. Nah, teman-teman di sini itu ada info-info rekap ataupun pengumuman apa sih yang bakal ada di YCSC kita nanti. Jadi teman-teman bisa follow, terus nanti teman-teman akan ada update di Instagram kita. Dan untuk tanya-tanya, teman-teman juga bisa DM di Instagram kita nih, teman-teman. Oke, yang belum follow jangan lupa di-follow. Sepertinya Koko Ino belum pulang, teman-teman. Jadi saya dulu ya. Nah, untuk yang kedua ini ada YouTube YCSC. Ya. Nah, di YouTube ini isi dari khotbah atau khotbah minggu lalu dan khotbah ini nanti teman-teman bisa nonton ulang nih, atau teman-temannya yang belum hadir hari ini, teman-teman bisa ingetin kita ada nanti di YouTube YCSC. Jangan lupa di-subscribe supaya nggak ketinggalan infonya. Oke, Koko ini juga belum pulang, teman-teman. Jadi hari ini itu hari Sabtu ya, teman-teman. Besok kita ada ibadah. Ibadahnya di YouTube kita juga, di Skeno Ministry. Nah, ibadah ini teman-teman bisa mulai on air atau bisa mulai streaming di YouTube kita itu jam 10 sampai 1 harian penuh nih, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa besok ibadah dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus besok Minggu. Terus minggu depan itu kita ada ibadah bersama Pastor Billy nih, teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk hadir. Terus boleh nih ajak teman-temannya untuk beribadah sama-sama. Yang menyampaikan firman besok itu ada Pastor Billy. Nah, jangan lupa ya, teman-teman. Dan nanti boleh infonya lebih lanjut boleh di Instagram kita ataupun chat di Instagram kita. Oke, I'm back. Yay! Silakan. Ini memang ibus-ibus IndiHome ini. Oke. Selanjutnya kita juga punya pengumuman satu lagi, yaitu prayer support. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin rindu untuk didoakan dalam segala hal, mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, jodoh mungkin, atau pergumulan teman-teman alami, jangan ragu-ragu untuk DM @YCSC_GB Esensi untuk minta didoakan, atau bisa langsung hubungi teman kita, Monica Priscilia, untuk didoakan secara pribadi. Teman-teman bisa chat di kolom chat secara private ke teman kita, Monica. Yes, benar sekali.
Selanjutnya nih teman-teman ada online cool. Nah teman-teman mumpung kita masih online nih dalam situasi online, teman-teman bisa join online cool kita ada di Kemanggisan, Friday, Saturday, dan Karawaci. Nah teman-teman boleh ikut yang mana aja. Untuk joinnya yang mana teman-teman boleh chat di Instagram kita tadi. Nanti pengerja-pengerja kita akan mengarahkan ke cool yang mana. Oke, welcome newcomers. Adakah teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di ibadah online Youth GBI Senayan City? Teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di layar untuk isi data dirinya. Jangan di-skip ya teman-teman, langsung isi data dirinya, atau mungkin teman-teman di sini yang tahu ada yang baru mungkin bisa ngobrol di kolom chat. Kita sama-sama welcome teman-teman kita yang baru di YCSC GBI Senayan City. Yes, benar banget. Selamat Come on, datang scan teman-teman. QR-nya. Wow, ada Welcome ya collection. buat yang baru hadir di ibadah online Youth Senayan City. Mungkin teman-teman pengerja boleh chat welcome buat teman-teman dan jangan lupa di-scan ya. Terus jangan lupa kita mau ingetin lagi minggu depan kita ada ibadah bersama Pastor Billy ya nggak Ko Ino? Yes, betul. Tetap ibadah online seperti ini tapi pembicaranya oleh Pastor Billy Nyatora Harjo, Gembala Senayan City dan Emporium Fluid. Yes. Oke, apakah ada pengumuman lagi? Oke. Nggak ada. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan doa tutup. Aku undang teman kita, Juan Karmel, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Juan. Thank you Bapak MC yang timbul tenggelam sinyalnya. Oke teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat bulan Juni, bulan yang baru, di bulan ke-6 Tuhan. Semester pertama kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak terima kasih buat sore yang indah Tuhan, kami boleh ada di Zoom online untuk bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam suatu persekutuan yang manis bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang indah. Kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama merasakan disegarkan, di-recharge lagi sama kebenaran firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memberkati Conference Tuhan, anakmu, hambamu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu ya Tuhan buat setiap kami anak-anak muda di YCSC Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai hidup Conference lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Biar hidupnya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan melalui hidupnya. Buat setiap perencanaan Tuhan, setiap cita-citanya Tuhan, biar Tuhan yang turut campur tangan dan Tuhan yang bekerja untuk kedepannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pekerjaannya, keluarganya dimanapun dia berada ya Bapak, perlindungan-Mu sempurna. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami buat Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo beserta dengan keempat wakilnya, juga untuk gembala kami di Senayan City dan Emporium Fluid, untuk Pastor Billy, juga untuk youth leader kami buat Korobi dan Cianita Tuhan. Biar Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang terus memberikan kekuatan buat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, setiap leader kami, setiap gembala-gembala yang sudah Tuhan pilih. Biar Tuhan Kau yang terus menuntun setiap langkah kaki mereka dimanapun mereka berada, mereka terus berjalan di dalam ketaatan ya Bapak. Mereka terus mengerjakan kehendak Tuhan, Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Biar Engkau yang memakai hidup mereka Tuhan untuk boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Biar kerajaan Tuhan ditegakkan, kebenaran diberitakan ya Bapak. Kabar keselamatan itu disebarkan bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati GBI Gatot Subroto untuk setiap rayon dan cabang khusus yang ada Tuhan, juga untuk setiap youth-youth yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memakai wadah ini untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran kasih-Nya Tuhan bagi banyak orang di hari-hari terakhir ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Tuhan. Engkau yang memakai wadah ini untuk menjadi berkat ya Bapak bagi banyak orang, bagi kota ini, bagi bangsa ini ya Bapak, bagi seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Apapun bagian kami ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami masih boleh melayani Tuhan hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap talenta, setiap kemampuan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Juga untuk setiap jemaat yang sudah hadir Tuhan.
hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang sedang anak-anak-Mu alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang hamba tahu Tuhan, biar setiap pergumulan kami, setiap musim dalam kehidupan kami boleh terus membentuk kami, boleh terus menguatkan iman kami, boleh membuat setiap kami bersandar terus hanya kepada Tuhan, dan biar setiap struggle kami Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka boleh mengenal Kristus, bahkan mereka boleh merasakan Kristus melalui hidup setiap kami ya Bapa. Berkati setiap studi kami, pekerjaan kami ya Bapa, keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap anak-anak muda di YCSI untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada Tuhan, meskipun sampai hari ini kami masih online Tuhan, pemuritan boleh terus berjalan, tapi kami mengucap syukur untuk setiap kul-kul yang ada Tuhan, untuk sebagai tempat dan wadah di mana kami semua boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya Bapak. Berkati setiap gembala-gembala kul yang ada di Youth Senayan City ya Tuhan, untuk kul Kemanggisan, untuk Fraya Saturday, dan juga untuk Karawaci Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kul-kul yang ada, pakai setiap kul-kul yang ada Tuhan, sehingga pemuritan itu boleh terus berjalan Tuhan, ada mentoring yang boleh terjadi Tuhan, sehingga setiap anak-anak muda boleh terus dikuatkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan setiap anak-anak muda di YCSI boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami. Kami berkati bangsa kami ya Indonesia ya Tuhan. Kami lepaskan berkat, kami ucapkan berkat buat Indonesia, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap pulau-pulau yang ada, setiap provinsi, kota dan daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Kemuliaan-Mu dicurahkan buat Indonesia ya Tuhan, lewat setiap struggle yang bangsa kami sedang alami hari-hari ini Tuhan, lewat setiap pandemi, lewat setiap resesi ekonomi, lewat setiap gejolak politik Tuhan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk boleh membuat Indonesia berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo, untuk Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, juga setiap menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, untuk setiap lembaga penegakan hukum, setiap pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, biar hikmat marifat Tuhan turun atas setiap mereka pemimpin di bangsa kami. Kami berdoa biar setiap mereka boleh memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gugus tugas penanganan COVID Tuhan, untuk tenaga kesehatan, untuk setiap dokter, untuk setiap suster Tuhan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terlibat secara aktif Tuhan, sebagai garda terdepan menangani pandemi yang sekarang ini sedang terjadi Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun buat setiap mereka ya Bapak. Kami tahu mungkin setiap kami ada di tengah-tengah rasa takut, kebimbangan, rasa bingung menghadapi masalah yang ada di luar kendali kami sebagai manusia. Tapi Tuhan, kami nggak mau tahu apa alasan semua ini terjadi, tapi yang kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap mereka. Biar Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang turut bekerja Tuhan, atas pandemi yang saat ini sedang terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami boleh terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami dan kemampuan kami. Karena pertolongan kami hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk proses vaksinasi juga kami berdoa biar boleh berjalan dengan baik, boleh tersebar, terdistribusi secara merata kepada setiap rakyat yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memberkati bulan yang baru ya Tuhan, bulan Juni Tuhan. Kalau kami memasuki bulan yang baru, kami saat ini bersatu, kami memberkati minggu-minggunya, kami memberkati hari-harinya, kami memberkati waktu-waktunya. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Apa saja ya Tuhan yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang buat jadi semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan. Amin. Thank you sekali lagi teman-teman ya. Join di YCSI online service. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Sama Pastor Billy. Berkat Tuhan melimpah. God bless you semua. Thank you Korobi, Cianita. God bless you teman-teman.